Saya Angelina Pangaila yang tergabung di kelompok 6 IT Governance. Di sini saya akan menjelaskan materi ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Jadi, ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian dengan konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. ITIL sendiri diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas satu topik pengelolaan dari teknologi informasi. Selanjutnya di sini untuk framework ITIL sendiri dikembangkan sejak 1980-an oleh Office of Government Commerce atau Departemen Perdagangan Inggris sebagai guidance bagi organisasi atau perusahaan di sana. Dan pada pertengahan 1990-an, ITIL diakui dunia menjadi standar de facto di bidang service management. ITIL juga menyediakan sekumpulan best practice yang lengkap dan konsisten untuk ITSM, serta mempromosikan pendekatan kualitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam penggunaan sistem informasi. ITIL sendiri mencakup 8 aspek, yakni dukungan layanan, delivery, kemudian rencana pembangunan, kemudian ada manajemen infrastruktur teknologi informasi dan manajemen aplikasi, kemudian ada perspektif bisnis, kemudian manajemen security dan manajemen aset software. Kemudian selanjutnya, walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi kedua, yang paling dikenal dengan 2 set bukunya yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management, yaitu Service Delivery atau antar layanan dan Service Support atau dukungan layanan. Kemudian pada 30 Juni 2007, OGC atau Office of Government Commerce menerbitkan versi ketiga dari ITIL yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Dan kelima bagian tersebut yaitu ini yang pertama ada service strategi, dan inti dari ITIL service life cycle adalah service strategi yang memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan dan mengelola serta mengoperasikan layanan IT, tetapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Kemudian yang kedua di sini ada service design. Service design di sini memberikan panduan kepada organisasi teknologi informasi untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan teknologi informasi maupun implementasi ITSM itu sendiri. Proses-proses yang dicakup dalam service design sendiri yaitu yang pertama di sini ada service catalog management, kemudian yang kedua ada service level management, dan yang ketiga ada supplier management, dan yang keempat itu ada capacity management. Kemudian yang kelima itu ada availability management, dan yang keenam ada IT service continuity management, dan yang terakhir itu ada information security management. Kemudian di bagian yang ketiga di situ ada service transition. Nah, service transition di sini menyediakan panduan kepada organisasi teknologi informasi untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan teknologi informasi baik yang baru maupun layanan teknologi informasi yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Dan proses-proses yang dicakup dalam service transition sendiri itu yang pertama ada transition planning and support, kemudian ada change management, dan yang ketiga itu ada service asset and configuration, yang keempat di situ ada release and deployment, dan yang kelima di situ ada service validation, kemudian yang keenam ada evaluation, dan yang terakhir di situ ada knowledge management. Jadi itu adalah proses yang dicakup dalam service transition. Kemudian di bagian yang keempat di situ ada service operation. Di service operation sendiri dia merupakan tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian, pengelolaan layanan teknologi informasi. Kemudian di bagian yang kelima di sini ada continual service improvement. Di bagian ini
Continual Service Improvement sendiri ini memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. Selanjutnya di sini untuk kerangka kerja atau implementasinya seperti ini. Di situ kita melakukan analisis kesenjangan. Sebelum menerapkan kerangka kerja ITIL, lakukan analisis kesenjangan di perusahaan kita dengan menerapkan prinsip-prinsip ITIL untuk proses yang paling menghambat. Kemudian rampingkan permasalahan tersebut sesuai dengan pedoman ITIL. Berikut di sini identifikasi kemenangan jangka pendek. Dengan pedoman ITIL, proses menjadi efisien dan mengubah cara kita untuk menangani berbagai hal. Selanjutnya di sini sebarkan kesadaran terhadap ITIL. Ketika kita mengidentifikasi kemenangan-kemenangan yang telah kita lakukan dengan ITIL, utamanya pada manajemen senior yang akan berpengaruh besar. Kemudian terapkan dan pantau perubahan. Di sini kita harus memonitor perubahan yang terjadi. Perubahan tidak dapat dihindari dan perlu dipantau selama ITIL diimplementasikan untuk mendapatkan manfaat maksimal. Lalu dapatkan dukungan dari manajemen setelah kita melihat manfaat penerapan ITIL. Kita harus memperhatikan hal-hal yang sama kepada manajemen senior kita agar mendapat dukungan eksklusif untuk menerapkan kerangka kerja ITIL di seluruh rantai nilai teknologi informasi. Dan jangan menerapkan pedoman ITIL untuk proses yang sudah berjalan dengan baik. Periksa pedoman mana yang memerlukan perbaikan atau beberapa penyesuaian untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dan selanjutnya, identifikasi peluang peningkatan. Implementasi ITIL bukanlah kegiatan satu kali. Kita harus kembali dan memeriksa apakah ada hal lain yang dapat dilakukan untuk peningkatan proses teknologi informasi. Kemudian mengurangi biaya dengan menerapkan kerangka kerja ITIL. Kita dapat mengurangi biaya untuk layanan teknologi informasi. Dan yang terakhir, membagikan hasilnya. Setelah menerapkan ITIL di organisasi kita, bagikan hasilnya dengan tim dan manajemen yang lebih tinggi. Tunjukkan pada mereka bagaimana implementasi ITIL membantu organisasi kita mengurangi biaya dan mengemas proyek-proyek penting dalam bisnis. Kemudian di sini ada manfaat dari ITIL. Yang pertama di sini dengan menyediakan pendekatan sistematis untuk manajemen layanan teknologi informasi, ITIL dapat membantu sebuah perusahaan dalam cara berikut. Yang pertama itu mengurangi biaya, kemudian yang kedua di situ meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga di situ meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman. Yang keempat ada peningkatan layanan teknologi informasi melalui penggunaan proses-proses praktek terbaik yang telah terbukti. Dan yang terakhir di sini meningkatkan penyampaian layanan pihak ketiga melalui spesifikasi ITIL sebagai standar untuk pengiriman layanan pengadaan jasa. Dan yang paling terakhir di sini ada kekurangan dan kelebihan dari ITIL. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama di sini memberikan deskripsi rinci sejumlah praktik penting dari teknologi informasi dan menyediakan daftar komprehensif tugas dan juga prosedur yang di dalamnya setiap organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Dan yang kedua, ITIL bukan merupakan standar yang memberikan prescription, tetapi lebih kepada merekomendasikan. Oleh karena itu, implementasi antara satu organisasi dengan organisasi lain dapat dipastikan terdapat perbedaan. Dengan demikian, kita tidak bisa membandingkan atau melakukan benchmark secara pasti. Kemudian untuk kekurangan dari ITIL sendiri, yaitu buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna non-komersial. ITIL sendiri bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. Pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL sendiri memerlukan pelatihan khusus dan biaya pelatihan atau sertifikasi ITIL yang terlalu tinggi. Sampai di sana dulu untuk video penjelasan dari materi ITIL yang saya buat. Dan terima kasih.